Halo sahabat Salam Indonesia, dalam program TV Spotlight Salam Indonesia kali ini, kami akan mengajak sahabat semua berjalan-jalan menikmati indahnya suasana musim panas di Provinsi Ontario, Kanada. Perjalanan kali ini kita mengunjungi kota Cobourg, sebuah kota kecil yang menawan di tepi Danau Ontario. Kota Cobourg terkenal dengan pantainya yang indah dan suasananya yang santai. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Casa Loma di kota Toronto, yaitu sebuah kastil megah bergaya Eropa yang menjadi salah satu ikon wisata terkenal di Toronto. Mari kita nikmati keindahan alam, sejarah, dan daya tarik wisata yang ditawarkan kedua destinasi ini. Halo teman-teman Salam Indonesia, hari ini saya lagi di Cobourg. Jadi Cobourg tuh dari Toronto 1,5 jam. Apalagi ini ada pantai, tapi padahal ini danau, tapi airnya tuh bersih banget. Apalagi ini kota kecil, jadi bukan populer banget ya. Apalagi di sini kayak Bali. Ayo kita mau cek Cobourg tuh kayak gimana ya. Lokasinya sekitar 1,5 jam dari Toronto. Kalau kamu pakai mobil, pakai Highway 401. Kalau kamu pakai nggak mobil, ada kereta juga. Kamu bisa ambil kereta via air dari Toronto to Cobourg. Jadi sini lokasinya cocok banget for one day trip atau libur singkat. Taman ini ada tempat di samping Cobourg Beach. Di sini kalian bisa bersantai, berjalan-jalan, atau anak-anak bisa main di sini juga. Apalagi di sini bisa piknik bersama keluarga dan teman. Nah, sini juga taman nih, besar kan? Apalagi sky-nya beautiful banget hari ini. Apalagi kalau kamu udah capek, udah duduk di sini aja, atau sama anak-anak, bisa makan di sini piknik juga ya. Ada parkir juga buat mobil, jadi naik mobil aja langsung ke sini ya. Deket banget, jadi cuma 1,5 jam. Bagi kalian yang datang dengan mobil, tidak perlu khawatir. Di sekitar Cobourg Beach tersedia area parkir yang cukup luas. Apalagi parkirnya deket banget dari pantai yang tadi. Sekarang lagi depan Mata Haboland. Cantik banget kan? Jadi kalau kesini ambil Instagram, Facebooknya bisa yang cantik-cantik banget, yang keren ya. Nah, sekarang saya lagi di Cobourg Marina. Jadi ini dari pantai yang tadi cuma 5 menit doang jalan kaki. Sini ada kapal-kapal kecil, apalagi view-nya keren banget. Kalau kamu mau santai jalan-jalan, kesini aja langsung. Apalagi sini juga gratis, view-nya juga keren ya. Apalagi sini view-nya keren banget ya. Kalau kamu mau dapat foto sama kapal-kapal, langsung foto di sini aja. Ini ada buat duduk juga, yang gede, yang besar. Lihat nih, gede banget buat duduknya. Ini juga ada parkir juga. Jadi kalau kamu kesini nggak usah males nyari parkir ada di mana ya. Soalnya gampang banget ya nyari parkirnya ya. Nah, saya sekarang lagi downtown di Cobourg ya. Jadi abis main pantai atau jalan-jalan, kalau kamu udah mau makan makanan yang bagus, di sini banyak sekali ada restoran, ada toko-toko yang lokal. Kalau kamu mau pakai uang di sini, kamu harus ke sini langsung ya. Jalan kaki dari Cobourg Beach cuma 5 menit sampai ke sini. Di Cobourg Downtown banyak sekali kafe, restoran, dan toko lokal yang menarik. Salah satu yang bangunan yang terkenal di sini adalah Victoria Hall yang menjadi simbol kota Cobourg. Apalagi musim panas, banyak orang datang ke sini setiap tahun. Apalagi kalau musim panas, banyak event dibuka di Cobourg. Di sini restorannya juga banyak sekali.
Italia, Spain, French, Kanada, Amerika, Jepang. Jadi kamu nggak usah khawatir mau makan apa di Coburg ya. Ada toko-toko baju juga. Ada sepatu, dompet, tas, semua ada di sini sekarang juga. kita udah tahu ya about Coburg Beach, around Coburg Downtown. Jadi sini tuh ada makanan yang enak, laut juga bersih, danau ya, tapi ini danau tapi bersih, bisa swimming, apalagi musim panas orangnya banyak banget ke sini. Apalagi beautiful banget kan, keren banget kan sini kan. Jadi kita udah tahu cara pergi ke sini dari Toronto 1,5 jam. Jadi sini tuh cocok banget ya buat 1 hari trip day, oke? Ya udah, nanti kita ketemu lagi episode Salam Indonesia next episode, oke? Ya udah, terima kasih banyak ya. Nama saya Kicho Zora dari Coburg, Ontario. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. I tried this, tried that, tried. Casa Loma adalah sebuah kastil bergaya neo-gotik yang megah dan menjadi salah satu landmark paling ikonik di Toronto, Kanada. Terletak di kawasan perbukitan dekat pusat kota, kastil ini menawarkan pemandangan indah kota Toronto dan menjadi destinasi wisata populer bagi pengunjung lokal maupun internasional. Halo guys, saya Wisnu Justia Wicaksono. Sekarang saya udah ada di Casa Loma, Toronto, Kanada. Sejarah singkat Casa Loma yang berarti rumah di bukit dibangun antara tahun 1911 hingga 1914 oleh Sir Henry Pellatt, seorang taipan kaya raya dari Toronto yang sukses di bidang keuangan dan energi listrik. Kastil ini awalnya dibangun sebagai kediaman pribadi dengan cita rasa arsitektur Eropa dan merupakan salah satu rumah pribadi paling mahal di Kanada saat itu. Sayangnya, karena krisis ekonomi pasca Perang Dunia I dan pajak properti yang tinggi, Sir Henry Pellatt mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya terpaksa meninggalkan kastil ini pada tahun 1923. Setelah itu, Casa Loma sempat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai hotel mewah, tempat syuting filem, hingga akhirnya dikelola oleh City of Toronto dan dijadikan sebagai tempat wisata sejarah. Apa saja yang ada di dalam Casa Loma? Casa Loma memiliki luas sekitar 6,000 meter persegi dan memiliki lebih dari 90 ruangan. Beberapa fitur menarik di dalam kastil meliputi Great Hall, aula utama yang megah dengan langit-langit tinggi dan kaca patri indah. Aula besar di Casa Loma adalah ruangan mencolok dengan langit-langit tinggi yang berfungsi sebagai titik fokus kastil. Ruang makan Casa Loma adalah salah satu ruangan paling mencolok dengan dekorasi mewah yang menunjukkan kekayaan dan status sosial keluarga Pellatt dengan ukiran kayu dan lukisan dekoratif. Sebuah perapian marmer besar di satu sisi dan lampu gantung kristal di tengah ruangan. Library, perpustakaan dengan rak kayu elegan dan suasana klasik. Perpustakaan di Casa Loma adalah tempat yang megah dan bersejarah di dalam kawasan bersejarah Toronto. Tempat ini memiliki ciri khas berupa sentuhan akhir kayu yang mewah, panel kayu antik, dan rak buku yang menciptakan suasana yang elegan dan canggih. Conservatory, ruang taman dalam ruangan dengan kubah kaca dan lantai berpola mosaik. Konservatori di Casa Loma di Toronto adalah ruangan yang memukau dan penuh cahaya yang dirancang menyerupai halaman Mediterania. Ruangan ini memiliki langit-langit kaca patri yang memukau, jendela yang menghadap ke taman, dan pada awalnya dirancang untuk memamerkan tanaman eksotis, menurut The Record dan Casa Loma. Menara Norman di Casa Loma menawarkan pemandangan cakrawala kota Toronto. Dari dek observasi di puncak Menara Norman,
pengunjung dapat melihat kota di bawahnya, termasuk berbagai bangunan penting seperti CN Tower dan kawasan pusat kota. Menara ini dapat diakses melalui tangga spiral sempit di lantai 3 kastil. Tunnel bawah tanah, terowongan sepanjang 800 kaki yang membentang di bawah Austin Terrace. Terowongan ini yang berada 18 kaki di bawah tanah telah diubah menjadi sebuah pameran yang menampilkan foto-foto arsip sisi gelap Toronto yang memperlihatkan sejarah kota yang lebih gelap dan yang menghubungkan kastil dengan garasi dan ruang kereta. Memamerkan mobil-mobil antik dari awal tahun 1900-an, periode saat Sir Henry Pellatt tinggal di Casa Loma. Koleksinya meliputi Maxwell Model Q Standard tahun 1910, Ford Model T Touring tahun 1924-1925, Ford Model T Woody tahun 1922, dan Ford Model A tahun 1929. Ruang penyimpanan wine. Sir Henry Pellatt sangat menyukai anggur berkualitas. Gudang bawah tanahnya menyimpan lebih dari 1.500 botol. Dihentikan dan ditutup selama tahun 1930-an, gudang ini ditemukan kembali dalam keadaan utuh di balik dinding. Diperbarui kekemegahan aslinya pada tahun 2016. Stables and Carriage House, bangunan terpisah yang menampilkan kereta kuda dan kandang kuda, dibangun pada tahun 1906. Kandang-kandang kuda ini kini menjadi bagian penting dari kawasan Casa Loma yang menawarkan sekilas pandang ke masa lalu sekaligus menyimpan rahasia menarik dari Perang Dunia II. Casa Loma juga sering dijadikan tempat untuk pernikahan, pesta, konser, pameran musiman seperti Legends of Horror saat Halloween, serta instalasi cahaya di musim dingin Holiday Lights Tour. Selain itu, karena keunikan arsitekturnya, Casa Loma juga kerap dijadikan lokasi syuting film internasional seperti X-Men, The Pacifier, dan Scott Pilgrim vs. The World yang menambah ketenarannya di luar negeri. Turis dari seluruh dunia, terutama dari Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, rutin mengunjungi kastil ini karena kekayaan sejarah, keindahan arsitektur, dan daya tarik unik yang menggabungkan elemen romantis dan misterius. Casa Loma telah menjadi simbol sejarah kota Toronto dan salah satu destinasi wajib kunjung. Harga tiket berbeda-beda tergantung pada usia dan acara. Tiket masuk umum untuk dewasa adalah $40. Tersedia juga tempat parkir berbayar di lokasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi Casa Loma. Sampai bertemu kembali di episod mendatang dengan cerita yang menarik lainnya. Salam Indonesia. Halo sahabat Salam Indonesia, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Perkenalkan, nama aku Ai, dan hari ini aku akan berbagi informasi kepada sahabat semua tentang gimana sih caranya membuat short video menggunakan handphone untuk program kesayangan kita, Salam Indonesia. Ada 3 langkah mudah yang dapat sahabat ikuti. Pertama, tentukan narasi apa yang ingin sahabat sampaikan dalam video. Kedua, tentukan lokasi dan scene seperti apa yang kamu inginkan untuk mendukung narasi tersebut. Ketiga, siapkan gadget yang akan digunakan dengan menggunakan settingan seperti ini. Tambahan tips untuk sahabat, fokuskan shot kamera HP kamu ke satu objek untuk satu scene. 2. Pastikan jangka waktu video pendek-pendek saja, sekitar 15 hingga 20 detik.
3. Perbanyak stok video footage yang kamu ambil dengan beberapa angle yang berbeda. Long, medium, and short, lower, higher angle. 4. Siapkan interview dengan narasumber yang akan membuat video kamu informatif. Gunakan satu handphone lain untuk merekam audio percakapan melalui voice recording apps. Berikutnya, simpan dan sertakan untuk digunakan mengedit video. Gimana? Nggak sulit kan? Yuk dicoba! Kami tunggu ya kiriman video inspiratif dari sahabat semua. Let's be creative and let's be seen. Sampai jumpa! Saatnya eksplorasi dan cari inspirasi. Untuk tarian dinamis. Lagu yang indah. Lukisan penuh warna. Dan menu paling enak. Manjakan lidah. Sekarang, aktifkan seluruh panca indera. Dengar suara yang menenangkan. Lihat warna-warni inspirasi dan rasakan sentuhan alam di setiap gerak tarianmu. Sekarang, waktunya cari ide-ide seru. Dan menarilah di panggung alam.
menikmati sajian khas surga tropis. Rayakan instrumen sederhana jadi suara yang megah. Setiap warna terjalin sempurna. Setiap rasa mengingatkan kita pada sejarah. Setiap nada membentuk simfoni. Dan setiap gerak tari jadi bait puisi. Sekarang, ambil napas sebentar, karena setiap perjalanan butuh istirahat. Di tengah tenangnya suasana, susun semua rencana. Karena banyak surga tersembunyi di Indonesia aja. Apapun pilihan destinasinya, semuanya siap untuk dijelajahi. Mulai dari panggung alam, studio musik, dapur bersejarah, dan galeri yang hidup. Ayo, eksplorasi dan cari inspirasi di Indonesia aja.